Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Lestari dari PPSI 5B. Di sini saya akan memaparkan materi yang dipelajari dalam mata kuliah Belajar dan Pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, ada beberapa submateri pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama ada definisi belajar, yang kedua ada ciri-ciri belajar, yang ketiga ada tipe belajar, yang keempat ada sistematika taksonomi kategori belajar, yang kelima ada teori belajar behavioristik, dan yang keenam ada teori Pavlov dan Bandura. Nah, oke, langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu definisi belajar. Arti belajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara etimologis memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Definisi ini memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Belajar menurut Baharudin dan Esa tahun 2009 dalam bukunya halaman 11 merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan, dan sikap. Belajar dimulai sejak manusia lahir sampai akhir hayat. Bagi Hilgard dalam Winasanjaya dalam bukunya tahun 2005 halaman 89, belajar itu adalah proses perubahan perilaku sebagai akibat dari pengalaman dan latihan. Nah, kesimpulan dari beberapa pengertian belajar menurut para ahli di atas adalah rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar di dalam diri seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya berupa penambahan pengetahuan atau kemahiran. Nah, materi berikutnya ada ciri-ciri belajar. Seseorang yang belajar itu memiliki ciri-ciri tertentu. Beberapa ciri diantaranya adalah: 1. Adanya kemampuan baru atau perubahan. 2. Adanya perubahan yang bersifat tetap atau dapat disimpan. 3. Adanya usaha. Dan yang keempat, adanya interaksi dengan lingkungan. Ciri pertama orang yang sedang belajar adalah adanya perubahan. Jika seseorang yang belajar belum mengalami perubahan, maka orang tersebut belum dapat dikatakan berhasil dalam belajar. Perubahan dapat berbentuk perubahan ke yang lebih baik atau ke yang lebih buruk. Jika setelah belajar seseorang berubah menjadi lebih baik, dapat dikatakan bahwa belajar orang tersebut berhasil. Sebaliknya, jika setelah belajar seseorang menjadi lebih buruk, maka dapat dikatakan bahwa belajar orang yang bersangkutan adalah gagal. Perubahan yang dimaksud dalam hal ini dapat perubahan dalam bentuk kognitif, psikomotor, dan afektif. Ciri yang kedua dari dilakukannya belajar adalah bahwa perubahan yang terjadi pada diri seseorang itu berlangsung dalam waktu yang lama. Menurut Gagner tahun 1977. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi pada diri pembelajar dalam hal ini tidak dapat direkayasa atau dibuat-buat, sebab jika hal itu dilakukan, perubahan yang terjadi tidak dapat berlangsung dalam waktu yang lama. Selain itu, belajar yang dimaksud dalam hal ini bukan sekedar belajar textbook, melainkan belajar dalam konteks yang lebih luas. Ciri ketiga dari belajar adalah adanya usaha. Seseorang dikatakan belajar apabila seseorang itu melakukan suatu upaya tertentu agar dirinya mampu berubah dari kondisi sebelumnya. Perubahan kondisi yang dimaksud dalam hal ini bukan semata-mata perubahan yang bersifat lahiriah, melainkan juga perubahan yang bersifat batiniah. Perubahan lahiriah artinya perubahan yang dapat dilihat oleh orang lain, sedangkan perubahan batiniah adalah perubahan yang hanya dapat dilihat atau dirasakan oleh pembelajar itu sendiri. Contoh, seseorang yang memperbaiki sepeda
sepeda motor tersebut. Jika motornya tidak berhasil diperbaiki, bukan berarti bahwa seseorang itu gagal dalam belajar, melainkan gagal dalam memperbaiki sepeda motornya. Masalah belajarnya belum tentu gagal. Walaupun gagal memperbaiki sepeda motor, tetapi orang tersebut merasa mendapatkan ilmu tertentu dari sepeda motor yang diperbaikinya, dan ilmu-ilmu itu dia miliki dalam waktu yang lama. Maka orang tersebut berarti telah berhasil dalam belajar. Ciri yang keempat atau yang terakhir dari belajar adalah adanya interaksi dengan lingkungan. Interaksi dengan lingkungan dalam hal ini dapat berbentuk lahiriah dan batiniah juga menurut Faizal tahun 2009. Interaksi lahiriah dalam hal ini berarti interaksi dengan sesuatu yang di luar dirinya, dan interaksi itu dapat diketahui oleh orang lain. Seseorang yang secara lahiriah hanya duduk melihat alam dapat dikatakan sebagai belajar jika seseorang itu berpikir tentang alam yang dilihatnya sehingga dirinya nanti sampai pada simpulan-simpulan tertentu yang mampu mengubah sesuatu yang ada dalam dirinya. Nah, materi selanjutnya ada tipe belajar. Menurut Robert M. Gagne dalam bukunya Nasution tahun 2008 halaman 136 ada 8 tipe belajar, yaitu yang pertama belajar isyarat atau signal learning. Belajar isyarat mirip dengan conditioned response atau respon bersyarat, seperti menutup mulut dengan telunjuk, isyarat mengambil sikap tidak bicara, lambaian tangan, isyarat untuk datang mendekat. Menutup mulut dan lambaian tangan adalah isyarat, sedangkan diam dan datang adalah respon. Nah, tipe belajar semacam ini dilakukan dengan merespon suatu isyarat. Jadi, respon yang dilakukan itu bersifat umum, kabur, dan emosional. Menurut Kremle tahun 1961, bentuk belajar semacam ini biasanya bersifat tidak disadari, dalam artian respon diberikan secara tidak sadar. Yang kedua ada tipe belajar stimulus respon atau stimulus respon learning. Berbeda dengan belajar isyarat, respon bersifat umum, kabur, dan emosional. Tipe belajar stimulus respon, respon bersifat spesifik. 2 kali 3 sama dengan 6 adalah bentuk suatu hubungan stimulus respon. Mencium bau masakan sedap, keluar air liur, itu pun ikatan stimulus respon. Jadi belajar stimulus respon sama dengan teori asosiasi atau stimulus respon bond. Setiap respon dapat diperkuat dengan reinforcement. Hal ini berlaku pula pada tipe belajar stimulus respon. Tipe belajar yang ketiga ada belajar rangkaian atau chaining. Nah, rangkaian atau rantai dalam chaining adalah semacam rangkaian antara stimulus respon yang bersifat segera. Hal ini terjadi dalam rangkaian motorik seperti gerakan dalam mengikat sepatu, makan, minum, atau gerakan verbal seperti selamat tinggal Bapak Ibu. 4. Asosiasi verbal atau verbal association. Suatu kalimat unsur itu berbangun 5 adalah contoh asosiasi verbal. Seseorang dapat menyatakan bahwa unsur berbangun 5 kalau ia mengetahui berbagai bangun seperti balok, kubus, atau kerucut. Hubungan atau asosiasi verbal terbentuk jika unsur-unsurnya terdapat dalam urutan tertentu, yang satu mengikuti yang lain. Nah, tipe belajar yang kelima ada belajar diskriminasi. Tipe belajar ini adalah pembedaan terhadap berbagai rangkaian, seperti membedakan berbagai bentuk wajah, waktu, binatang, atau tumbuh-tumbuhan. Nah, tipe belajar yang keenam ada belajar konsep. Konsep merupakan simbol berpikir. Hal ini diperoleh dari hasil membuat
penafsiran terhadap fakta. Dengan konsep dapat digolongkan binatang bertulang belakang menurut ciri-ciri khusus atau kelas seperti kelas mamalia, reptilia, amfibia, burung, ikan. Dapat pula digolongkan manusia berdasarkan ras atau warna kulit atau kebangsaan, suku bangsa atau hubungan keluarga. Kemampuan membentuk konsep ini terjadi jika orang dapat melakukan belajar. Yang ketujuh ada belajar aturan atau rule learning. Hukum, dalil atau rumus adalah rule atau aturan. Tipe belajar ini banyak terdapat dalam semua pelajaran di sekolah, seperti benda menguai jika dipanaskan, besar sudut dalam segitiga sama dengan 180 derajat. Belajar aturan ternyata mirip dengan verbal chaining atau rangkaian verbal, terutama jika aturan itu tidak diketahui artinya. Oleh karena itu, setiap dalil atau rumus yang dipelajari harus dipahami artinya. Tipe belajar yang terakhir, yang ke-8, ada belajar pemecahan masalah atau problem solving learning. Memecahkan masalah adalah biasa dalam kehidupan. Ini merupakan pemikiran. Upaya pemecahan masalah dilakukan dengan menghubungkan berbagai urusan yang relevan dengan masalah itu. Dalam pemecahan masalah diperlukan waktu, ada kalanya singkat dan ada kalanya lama. Juga seringkali harus dilalui berbagai langkah, seperti mengenal tiap unsur dalam masalah itu, mencari hubungannya dengan aturan atau rule tertentu. Dalam segala langkah diperlukan pemikiran. Tampaknya pemecahan masalah terjadi dengan tiba-tiba atau insight. Dengan ulangan-ulangan masalah tidak terpecahkan dan apa yang dipecahkan sendiri yang penyelesaiannya ditemukan sendiri lebih mantap dan dapat ditransfer kepada situasi atau problem lain. Kesanggupan memecahkan masalah memperbesar kemampuan manusia untuk memecahkan masalah-masalah lain. Nah, materi berikutnya ada sistem taksonomi kategori belajar. Sistematika jenis belajar. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, sistematika adalah pengetahuan mengenai klasifikasi atau penggolongan. Sistematika jenis belajar berarti penggolongan jenis belajar. Selain membuat tipe-tipe belajar, Gardner juga membuat semacam sistematika jenis belajar. Menurutnya, sistematika ini mengelompokkan hasil-hasil belajar yang mempunyai ciri-ciri yang sama dalam satu kategori. Hasil belajar dalam hal ini dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis. Kelima jenis belajar yang dimaksud tersebut adalah jenis keterampilan intelektual, jenis informasi verbal, jenis strategi kognitif, jenis keterampilan motorik, dan jenis sikap keadaan mental. Nah, berikut penjelasan mengenai kelima jenis belajar yang dimaksud. Yang pertama ada jenis keterampilan intelektual, adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya dengan menggunakan simbol huruf, angka, kata, atau gambar. Yang kedua, jenis informasi verbal adalah kemampuan seseorang untuk menyatakan atau menceritakan suatu fakta atau suatu peristiwa secara lisan atau tertulis, termasuk dengan cara menggambar. Nah, yang ketiga ada jenis strategi kognitif, adalah kemampuan seseorang untuk mengatur proses belajarnya sendiri, mengingat dan berpikir. Yang keempat ada jenis keterampilan motorik, adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan secara teratur dalam urutan tertentu. Ciri khasnya adalah otomatisme, yaitu gerakan berlangsung secara teratur dan berjalan dengan lancar dan luwes. Yang terakhir atau yang kelima, jenis sikap keadaan mental, adalah kemampuan yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pilihan-pilihan dalam bertindak.
Nah, berikutnya taksonomi belajar. Benjamin S. Bloom tahun 1956 adalah ahli pendidikan yang terkenal sebagai pencetus konsep taksonomi belajar. Taksonomi belajar adalah pengelompokan tujuan berdasarkan domain atau kawasan belajar. Menurut Bloom ada 3 domain belajar, yaitu 1. Kognitif domain, 2. Affective domain, dan 3. Psikomotor domain. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut. 1. Kognitif domain atau kawasan kognitif adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau secara logis yang bisa diukur dengan pikiran atau nalar. Menurut Baharudin dan Wahyuni tahun 2008, kawasan ini terdiri dari A. Pengetahuan, B. Pemahaman, C. Penerapan, D. Penguraian, E. Pemaduan, F. Penilaian. Nah, yang kedua ada affective domain atau kawasan afektif, adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, dan kepatuhan terhadap moral. Menurut Baharudin dan Wahyuni tahun 2008, kawasan ini terdiri dari A. Penerimaan, B. Sambutan, C. Penilaian, D. Pengorganisasian, E. Karakterisasi. Yang ketiga ada psikomotor domain atau kawasan psikomotorik, adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot dan fungsi psikis. Menurut Baharudin dan Wahyuni tahun 2008, kawasan ini terdiri dari A. Menyiapkan, B. Meniru, C. Membiasakan, D. Mengadaptasi. Nah, ada pula kategori belajar menurut UNESCO. UNESCO telah mengeluarkan kategori jenis belajar yang dikenal sebagai 4 pilar dalam kegiatan belajar. Yang pertama, learning to know. Pada learning to know ini terkandung makna bagaimana belajar. Dalam hal ini ada 3 aspek: apa yang dipelajari, bagaimana caranya, dan siapa yang belajar. Yang kedua ada learning to do. Hal ini dikaitkan dengan dunia kerja, membantu seseorang mampu mempersiapkan diri untuk bekerja atau mencari nafkah. Jadi dalam hal ini menekankan perkembangan keterampilan untuk yang berhubungan dengan dunia kerja. Yang ketiga ada learning to live together. Belajar ini ditekankan seseorang atau pihak yang belajar mampu hidup bersama dengan memahami orang lain, sejarahnya, budayanya, dan mampu berinteraksi dengan orang lain secara harmonis. Dan yang terakhir atau yang keempat ada learning to be. Nah, belajar ini ditekankan pada pengembangan potensi insani secara maksimal. Setiap individu didorong untuk berkembang dan mengaktualisasikan diri. Dengan learning to be, seseorang akan mengenal jati diri, memahami kemampuan dan kelemahannya. Dengan kompetensinya akan membangun pribadi secara utuh. Nah, materi berikutnya ada teori belajar behavioristik. Belajar menurut aliran behavioristik adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Proses belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati dan timbul sebagai hasil pengalaman. Yang pertama, teori konektonisme. Teori ini dikemukakan oleh Edward L. Thorndike tahun 1874 sampai 1949. Menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus atau yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respon yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, baik yang bersifat konkret atau dapat diamati maupun yang non-konkret atau tidak bisa diamati. Nah, teori ini juga disebut trial and error learning sebab hubungannya
yang terbentuk antara stimulus dan respon tersebut timbul melalui proses trial and error, yaitu suatu upaya mencoba berbagai respon untuk mencapai stimulus meski berkali-kali mengalami kegagalan. Nah, yang kedua ada teori classical conditioning. Teori ini dikemukakan oleh Ivan Pavlov tahun 1849 sampai 1936 melalui percobaannya, yaitu anjing yang diberi stimulus bersyarat sehingga terjadi reaksi bersyarat pada anjing. Hal tersebut untuk mengetahui bagaimana refleks bersyarat terbentuk dengan adanya hubungan antara conditioned stimulus atau CS, unconditioned stimulus atau UCS, dan conditioned response atau CR. Penelitian Pavlov dikembangkan oleh John B. Watson bahwa belajar merupakan proses terjadinya refleks-refleks atau respon-respon bersyarat melalui stimulus pengganti. Yang ketiga ada teori operant conditioning. Teori ini dikemukakan oleh B.F. Skinner tahun 1930-an. Nah, Skinner menganggap reward atau reinforcement faktor terpenting dalam proses pembelajaran. Menurut Skinner, perilaku terbentuk oleh konsekuensi yang ditimbulkannya. Apabila konsekuensinya menyenangkan atau positif, reinforcement akan membuat perilaku yang sama akan diulang lagi. Sebaliknya, apabila konsekuensi tidak menyenangkan atau negatif, reinforcement akan membuat perilaku untuk dihindari. Nah, materi berikutnya ada teori Pavlov dan Bandura. Teori belajar behaviorisme Pavlov. Pavlov melakukan suatu eksperimen terhadap anjing. Anjing mengeluarkan air liur apabila diperlihatkan makanan. Air liur yang dikeluarkan oleh anjing merupakan suatu stimulus yang diasosiasikan dengan makanan. Pavlov juga menggunakan lonceng dahulu sebelum makanan diberikan. Dengan sendirinya air liur pun akan keluar juga. Apabila perbuatan yang sedemikian dilakukan berulang-ulang, maka pada suatu ketika dengan hanya membunyikan lonceng saja tanpa makanan, maka air liur pun akan keluar. Nah, makanan adalah rangsangan wajar, sedangkan lonceng adalah rangsangan buatan. Ternyata kalau perbuatan yang demikian dilakukan berulang-ulang, rangsangan buatan ini akan menimbulkan syarat atau kondisi untuk timbulnya air liur pada anjing tersebut. Peristiwa ini disebut refleks bersyarat atau conditioned response. Nah, dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Nah, berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov, dapat diperoleh kesimpulan berkenaan dengan beberapa cara perubahan tingkah laku yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Misalnya, murid dimarahi karena ujian biologinya buruk. Saat murid untuk ujian kimia, dia juga akan menjadi gugup karena kedua pelajaran tersebut saling berkaitan. Nah, yang terakhir ada teori belajar behaviorisme Albert Bandura tahun 1925 sampai sekarang. Teori belajar Bandura adalah teori belajar sosial atau kognitif sosial serta efikasi diri yang menunjukkan pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku, sikap, dan emosi orang lain. Teori Bandura menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi tingkah laku timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Faktor-faktor yang berproses dalam observasi adalah perhatian, mengingat, produksi motorik, dan motivasi. Nah,
Aplikasi teori behavioristik terhadap pembelajaran siswa. Guru yang menggunakan paradigma behaviorisme akan menyusun bahan pelajaran yang sudah siap sehingga tujuan pembelajaran yang dikuasai siswa dapat disampaikan secara utuh oleh guru. Guru tidak hanya memberi ceramah, tetapi juga contoh-contoh. Bahan pelajaran disusun hierarki dari yang sederhana sampai yang kompleks. Hasil dari pembelajaran dapat diukur dan diamati. Kesalahan dapat diperbaiki. Hasil yang diharapkan adalah terbentuknya suatu perilaku yang diinginkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.